Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga apa yang kita rencanakan dan lakukan bisa terrealisasi dengan baik. Melihat bagaimana Luffy pada chapter kemarin kembali merubah dirinya menjadi sosok dewa petir di hadapan Kaido. Dia terlihat menggunakan petir tersebut sebagai senjata yang akan memberikan efek serangan terhadap tubuh dari Kaido. Merujuk kepada hal ini, Tamagon menduga akan ada sesuatu yang dilakukan oleh Kaido dan menjadi kekuatan terakhir Kaido yang akan menyulitkan Dewa Matahari Nika di chapter depan. Nah, tentu saja Kaido ini sangat amat senang melihat adanya seseorang yang akan bisa melampaui kekuatannya sesuai dengan apa yang ia cari selama ini. Pertarungan di atas puncak Onigashima sebentar lagi akan mencapai klimaks. Berhubung chapter One Piece 1047 akan rilis di minggu depan. Nah, jadi dalam video Tamagon kali ini kita akan mencoba memprediksikan lanjutan manga One Piece chapter 1047 yang akan rilis di minggu depan. Begitu banyak hal yang Tamagon pikirkan mengenai pulau Onigashima ini, terutama mengenai akan runtuhnya pulau tersebut ke bawah ibu kota bunga. Bagaimanakah skenario ini akan terjadi? Oke, sebelum itu seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1047 nanti akan kembali memperlihatkan bagaimana lanjutan pertarungan di atas puncak Onigashima antara Luffy yang akan melawan Yonko Kaido. Pada satu sisi, Kaido sudah bisa sedikit merasakan bahwa memang Joy Boy yang selama ini dia nantikan memang berada pada diri musuhnya sekarang, yaitu Monkey D. Luffy. Kaido yang kita ketahui memang menantikan sosok Joy Boy yang akan bisa mengubah dunia yang seperti ia perkirakan. Melihat bagaimana kondisi dari Kaido di chapter sebelumnya yang sudah terdesak dan dijadikan mainan oleh Gear 5 milik Luffy, Kaido sedikit tidaknya pasti punya rencana tersendiri dalam mengantisipasi kemampuan gila yang dihadapi saat ini, yaitu buah iblis mythical Zoan Hito Hito Nomi model Nika. Bisa jadi teknik terakhir yang jadi pamungkas dari kekuatan buah iblis Kaido akan dimunculkan di chapter 1047 ini. Mengingat seperti yang dikatakan oleh Luffy di akhir chapter 1046 kemarin, yang dimana dia terlihat tersenyum dan mengatakan Onigashima sedikit lagi akan terjatuh. Chapter berikutnya akan menjadi babak penentu pertarungan dari Luffy dan juga Kaido, mengingat kata-kata tersebut sudah keluar di chapter 1046. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya Luffy sudah mengetahui bahwa jika Kaido ini kalah, maka Onigashima akan benar-benar untuk jatuh ke bawah dan dia tentunya sudah bersiap untuk itu. Akan ada sedikit trik yang Luffy ini coba lakukan untuk menanggulangi jatuhnya Onigashima ini ke ibu kota bunga. Nah, di akhir video Tamagon akan jelaskan mengenai bagaimanakah caranya atau proses jatuhnya Onigashima ini ke bawah ibu kota bunga. Seperti yang kita ketahui di chapter kemarin, Yamato berteriak bahwa awan api milik Momonosuke dan juga Kaido yang menyelimuti Onigashima sudah perlahan meredup. Kemudian juga terdapat batu-batu kecil yang sudah mulai berjatuhan dari atas pulau tersebut. Ini mengindikasikan memang sedikit lagi pulau ini akan benar-benar jatuh ke bawah. Nah, tentunya pada saat melihat hal ini, Luffy tidak bisa tinggal diam karena tentu saja semua dari para aliansi masih berada di pulau tersebut. Apalagi kondisi dari mereka sudah lelah dan terluka cukup parah untuk mengatasi musuh yang berada di bawah atap Onigashima. Jadi, untuk mengantisipasi jatuhnya pulau tersebut sedikit demi sedikit karena batu dan tanah di pulau tersebut mulai jatuh ke bawah, Luffy kemudian kembali menggunakan teknik awakening yang dimana semua area dari pulau Onigashima ia jadikan karet. Hal ini bertujuan untuk memastikan sisa-sisa dari batu ataupun tanah yang jatuh ke bawah tidak mengenai penduduk yang berada di Pulau Wano Kuni, tepatnya di ibu kota bunga untuk saat ini. Nah, kemudian lanjut, panel akan memperlihatkan kembali bagaimana situasi yang terjadi di dalam tengkorak Onigashima. Semua aliansi dan juga bawahan dari Kaido semua terlihat cukup panik karena setelah mereka terbebas dari kondisi api di Onigashima yang pada chapter lalu membaik berkat teknik yang digunakan oleh Raizu dan juga Jinbei. Ada lagi kondisi selanjutnya yang membuat mereka merasa panik, yaitu Onigashima akan segera jatuh tepat di ibu kota bunga. Berlanjut, kita akan beralih ke Orochi yang bagaimana kabarnya dengan Hiyori di lantai 3 kastil. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa Orochi ini hangus dilahap oleh yokai api dari Kanjuro. Namun tentu saja, mythical Zoan yang dimiliki oleh Orochi tidak gampang begitu saja tewas karena kemampuan spesial dari buah iblis ini adalah mampu mempunyai banyak sekali nyawa. Nah, dia pun kembali terlihat bangkit dan berubah kembali ke wujud Yamata no Orochi di depan dari Hiyori langsung. Secara emosional, Hiyori pun menangis melihat apa yang akan terjadi di depannya. Kemudian dia pun merasa sudah gagal untuk mengembalikan kejayaan dari Kozuki Oden, dan janji yang dimiliki oleh Oden tidak tercapai karena sebentar lagi dia akan merasakan kematian sama seperti ayahnya. Denjiro yang Tamagon akan prediksikan memang menjadi aktor di balik kekalahan yang akan diterima oleh Orochi selanjutnya. Karakter ini masih belum diperlihatkan sampai detik ini, entah di mana dia berada. Jika memang benar dia yang akan menjadi eksekutor dari kekalahan Orochi, ini memang sangat pas yang dimana dia akan menepati janjinya kepada Tuan Oden untuk membebaskan penduduk Wano Kuni dari kehancuran selama ini yang dialami 20 tahun yang lalu. Jadi kita
akan melihat pertarungan terakhir dari sang Akazaya utama, yaitu Denjiro, yang akan berhadapan dengan Orochi, sang ular berkepala 9. Panel selanjutnya kemungkinan akan memperlihatkan bagaimana nasib dari Big Mom setelah kalah dan jatuh di bawah jurang. Kali ini, di sana terlihat ada kapal pemerintahan dunia yang mencoba untuk menangkap Big Mom setelah tahu bahwa Big Mom ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tentunya tahu bahwa pemerintahan dunia sudah tiba di Wano Kuni sejak kemunculan dari Zuniza. Pemerintahan dunia akan mengambil alih situasi ini dan akan segera menangkap Big Mom yang sudah tidak sadarkan diri. Nah, namun sialnya saat mau menangkap Big Mom, tiba-tiba saja anak-anak dari Big Mom pun muncul dan bisa masuk ke Wano Kuni. Inilah plot cerita yang akan didapat oleh anak-anak dari Big Mom. Mereka tidak akan ikut bertarung di Onigashima, melainkan akan menyelamatkan kapten mereka dari kejaran pemerintahan dunia yang sudah tiba di Wano Kuni. Nah, sesaat setelah itu, mereka semua pun akan kabur dari Wano Kuni dan beralih ke Pulau Elbaf untuk bersembunyi karena terdengar kabar bahwa markas mereka yaitu Pulau Whole Cake sudah diinvasi dan diambil alih oleh Yonko yang lainnya yaitu bajak laut Kurohige. Kurohige memang menargetkan markas dari Big Mom itu dan menjadi tujuan selanjutnya untuk ia ambil alih wilayah kekuasaannya. Untuk tujuan dari mereka sendiri sudah Tamagon jelaskan kemarin di video sebelumnya. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum menontonnya, jadi kalian bisa langsung saja berlayar ke deskripsi, oke? Tamagon juga sudah sempat berteori mengenai kenapa Big Mom ini akan kembali ke Pulau Elbaf nantinya dan akan bersembunyi di sana. Untuk video kemarin linknya sudah Tamagon sertakan di deskripsi, jadi tentunya kalian silahkan cek, oke? Yap, kita pun akhirnya sampai di panel terakhir yang mungkin akan memperlihatkan bagaimana detik-detik terakhir Pulau Onigashima ini akan menerjang ibu kota bunga. Poinnya adalah Onigashima ini akan terjatuh jika Kaido ini benar-benar dikalahkan, karena tentunya awan api yang Kaido buat ini guna membuat Onigashima ini terbang. Nah, awan api ini pun mulai meredup karena kondisi dari Kaido yang mulai lelah dan sudah tersudut. Sementara itu, para aliansi sudah mulai bergerak ke arah misi dari evakuasi semua orang yang berada di Onigashima. Nah, hingga nanti pada akhirnya Luffy dan juga Kaido akan benar-benar cuma berdua berada di pulau tersebut. Itu akan menjadi final fight tanpa adanya gangguan dari siapapun. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara para aliansi akan keluar dari Pulau Onigashima? Hal yang paling masuk logika adalah semua orang akan dievakuasi ke Pulau Zou, karena tentunya tujuan dari Zuniza ini datang ke Wano masih menjadi tanda tanya. Spekulasi Tamagon tujuan dari Zuniza ini memang datang ke Wano Kuni untuk membantu para aliansi. Entah bagaimana plot Zuniza ini nantinya, namun yang pasti semua aliansi yang berada di Onigashima akan ditempatkan di Pulau Zou yang dimana itu berada di punggung dari gajah yang besar ini. Setelah semuanya berhasil dievakuasi, jadi tinggal sisa Kaido dan Luffy saja yang akan berada di sana. Halaman terakhir akan memperlihatkan bagaimana Luffy akan menghancurkan Pulau Onigashima ini menggunakan teknik awakeningnya. Kaido pun sudah terlihat tersenyum dengan luka yang sangat parah. Nah, ini pun menandakan mimpinya bertemu dengan Joy Boy akhirnya terwujud dan Pulau Onigashima hancur dan tak akan jadi menghantam Pulau Wano Kuni. Kehancuran dari Pulau Onigashima ini pun mengingatkan kita kembali bagaimana di chapter-chapter sebelumnya Luffy selalu menghancurkan markas besar dari musuhnya. Seperti yang kita ketahui, Kaido kala ini akan berbarengan dengan hancurnya Pulau Onigashima. Ingatkah kalian hal yang sama juga terjadi sebelumnya? Ketika Arlong ini kalah dan berbarengan dengan hancurnya Arlong Park, ada juga Crocodile yang kalah berbarengan dengan hancurnya ruang bawah tanah di Alabasta. Terakhir kita melihat Rob Lucci yang mengalami kekalahannya dengan situasi di Enies Lobby yang juga hancur lebur. Jadi memang akan sangat pas kekalahan dari Kaido ini juga akan berbarengan dengan hancurnya Pulau Onigashima yang tidak akan sukses untuk mendarat di ibu kota bunga. Bagaimanakah menurut kalian dengan prediksi Tamagon mengenai One Piece chapter 1047 ini? Mungkin dari kalian ada yang punya prediksi liar yang lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.